Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan hari ini di mata kuliah teknologi minyak lemak dan ilmu kimia, Yun akan jelaskan terkait materi kita berikutnya. Setelah minggu lalu saya berikan kalian penugasan terkait produk-produk turunan di kimia dan teknologi minyak lainnya. Oke, sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa. Semoga diberikan semuanya bermanfaat dan kalian diberikan kesehatan menurut agamanya masing-masing. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, hari ini Bu Yunita akan menjelaskan materi kuliah kita yang terkait di teknologi minyak lemak dan emulsi kimia. Tetapi sebelumnya mungkin saya coba akan buka dulu ya kemarin siapa saja yang sudah mengumpulkan tugasnya dan seperti apa. Dan akan saya review sebentar ya. Mungkin kalian masih pas juga kayaknya. Oke. Tugasnya adalah semua produk terkait TME. Sayangnya yang sudah mengumpulkan tugasnya ini kemarin deadline ini baru ada 6 orang yang belum mengumpulkan tugas. Ada beberapa yang sudah konfirm ke saya memang karena sakit. Ada lainnya yang belum memberi kabar. Indra, Mbak Nisa, Mbak Leli, kemudian Mas Rizal, Miftah, dan Mbak Siti ya. Kalian saya reminder di sini untuk segera mengumpulkannya. Oke, hari ini adalah hari Kamis. Saya coba buka yang huruf depannya K. Ada yang K enggak? Ada Kamis. S. Oke, ada Mbak Sandia. Coba kita buka punya Mbak Sandia. Oke, jadi tugasnya minggu lalu adalah saya ingin kalian untuk memberikan penjelasan terkait pertama pohon industri dari kelapa sawit. Kenapa saya minta kalian untuk menjelaskan kelapa sawit? Jadi kelapa sawit ini sebagai salah satu komoditas utama dalam pertanian yang memang sangat banyak manfaatnya dan sangat banyak pengembangannya di keilmuan teknologi minyak lemak, emulsi, dan oleokimia. Makanya kemarin saya minta instruksinya adalah kalian saya minta untuk membuat pohon industri dari minyak kelapa sawit. Kemudian yang kedua, boleh mencari berbagai sumber, baik video, buku, resume terkait produk turunan minyak lemak, seperti halnya minyak goreng, margarin, shortening, ada CBS, CBX, CBR, kemudian terkait produk oleh kimia dasar seperti gliserol, metil ester, fatty acid, fatty alkohol, ini nanti yang materi kita hari ini, serta oleh kimia turunan lain seperti MES, DA, AS, dan K. Nanti kalian tahu. Nah, oke, ini yang sudah dikerjakan oleh Mbak Sandia Marta. Oke, pertama dia menjelaskan terkait apa sih yang disebut dengan margarin. Margarin, emulsi water in oil, kemudian dari hidrogenisasi minyak. Oke, beberapa sumbernya sudah ada. Kemudian produk oleokimia dasarnya yang dibahas adalah asam lemak. Dan berbagai sumber juga. Oke, baru 2. Terus ini adalah diagram, pohon industri dari minyak kelapa sawit. Oke, saya coba cek satu lagi. Saya ambil aja ya.
Oke, Hazik sekarang berikutnya. Oke, di diagram industri minyak sawitnya ada. Kemudian produk oleokimianya yang dibahas fatty ester. Padahal kalian sebenarnya punya kesempatan nih, banyak yang bisa kalian eksplor dari penugasan kalian. Baru sedikit yang di. Oke, next ada Mas Firman, saya random juga. Oke, mohon industri kelapa sawit. Yang dibahas adalah gliserol. Kemudian ada methyl ester. Kalian pasti tahu ya, methyl ester itu adalah nama lain dari biodiesel. Dan asam lemak, jadi alkohol. Oke, ini agak lumayan lengkap nih Mas Firman. Ada metil MS, metil ester sulfonat, ini banyak dipakai sebagai surfaktan. DAA, dietanolamida. Kemudian juga surfaktan, AS, alkohol sulfat, surfaktan juga, surfaktan anionik memang, kemudian GE, glycerin. Oke, Mas Firman tadi di antara saya minta yang belum dicantumkan tadi, bedanya margarin, kemudian apa namanya, yang produk minyaknya nggak ada. Itu saya kayaknya jelas ya ngasih tugasnya, jelaskan ini, jelaskan ini. Oke, sekarang saya cek sekilas saja Mbak Isnadia. Oke, pilihan industri minyak sawit ada. Kemudian ini ada beberapa langsung di dalamnya nih ya. Next time kalau ada penugasan coba biar orangnya yang baca nggak pusing ya, dibuat poin-poin gitu ya, diberi judul masing-masing. Jadi jangan full kupas satu halaman gini ya. Nanti Ibu Yun juga bingung kalau bacanya satu-satu. Oke, nanti dipisah ya Mbak. Misalnya margarin, di enter sendiri. Kemudian shortening. Bedanya apa sih margarin sama shortening? Kalau margarin dari nabati, biasanya dari proses hidrogenisasi. Kalau shortening ini biasanya dari campuran. Biasanya banyaknya sih lemak hewani. Bisa hidrogenisasi atau tidak shortening. Namanya kayak tipenya turunannya gaji. Kemudian ada lemak pengganti kakao. Atau di dalam produk pampon coklat dikenal sebagai cocoa butter alternatif. CBA ada 3. CBE, cocoa butter equivalent, cocoa butter replacer, dan cocoa butter substitute. Ini belum banyak dibahas ya, padahal itu menarik sebenarnya menurut saya kalau bahas apa cocoa butter substitute dan lain-lain ini. Oke, terus oleokimianya, oke, please ya next time dirapikan, jadi jangan full kayak gini, masa satu halaman satu kayak gini. Oke, Mbak Inasania, industri minyak sawitnya oke lengkap. Kemudian ini minyak goreng, nah paling itu diikat kayak gini ya, minyak goreng, margarin, shortening, ya biasanya shortening putih tadi, CBS, cocoa butter substitute, cocoa butter replacer, kemudian turunannya ada glycerol, methyl ester, fatty acid, fatty alkohol, oke. Terus baru MES yang dibahas. DEA-nya dulunya nggak apa-apa, belum dibahas. Tapi overall Mbak Indah udah cukup melengkapi. Nah, jadi sudah saya rasa sudah cukup, nanti biar saya koreksi sendiri beberapa slide, beberapa hasil pengumpulan tugas kalian. Nah, apa namanya? Oke. Nah, hari ini adalah materi kita hari ini. Jadi nanti mungkin di bagian pertemuan terakhir saya akan overall yang terkait produk-produk TMO lainnya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas di sifat minyak, karakteristik minyak, pengujian minyak gitu ya. Sorry, ekstraksi minyak. Kemudian awal kemarin sebelum materi UAS kita yang awal-awal adalah emulsi, proses pembuatan emulsi, karakteristik emulsi gitu ya dari minyak. Nah, sekarang kita akan bahas terkait apa namanya oleokimia. Jadi mata kuliah kita kan teknologi minyak lemak emulsi dan oleokimia. Jadi kita pelajari apa sih minyak lemak itu, karakternya, penggunaannya, cara mendapatkannya, produknya. Setelah itu salah satunya kita turunkan menjadi emulsi.
Setelah emulsi, selain itu, apalagi yang bisa dimainkan dari minyak ini? Minyak ini salah satunya bisa kita buat dalam bentuk oleokimia atau industri berbasis oleo atau minyak. Nah, apa saja sih yang kelompoknya oleokimia ini? Nah, ini kita bahas oleokimianya. Oke. Nah, oleokimia dasar dan turunan serta pemanfaatannya. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, kelapa sawit itu menjadi salah satu sumber bahan-bahan industri yang sangat banyak dikembangkan di Indonesia saat ini, di mana arealnya sangat meningkat pesat, tidak hanya di wilayah Sumatera, bahkan di beberapa Kalimantan juga sudah banyak diubah menjadi lahan sawit. Walaupun ini menjadi satu kontroversial juga, maksudnya ini merusak hutan atau bagaimana seterusnya. Tapi di balik itu tidak boleh kita pungkiri memang kebutuhan kita dari bahan-bahan turunannya kelapa sawit itu sangat banyak. Nah, hasil kelapa sawitnya kita kalau dari data itu ternyata kedua terbesar setelah Malaysia gitu. Dan diprediksi menjadi penghasil CPO pada tahun 2010. Ini waktu slide saya kuliah sebenarnya sejujurnya ini 2008. Kira sekarang udah masuk nggak ya 2021? Sorry saya belum update. Nah, oleh karena itu sebenarnya memang selain fakta yang ada sekarang seperti itu, ini sudah terjadi ya kita cukup banyak perkembangan industrinya. Tentunya akan mengakibatkan banyak perubahan di berbagai industri. Nah, kalau kita ngomong kelapa sawit, makanya saya kemarin minta kalian untuk membuat pohon industri kelapa sawit. Jadi ini adalah gambaran kelapa sawit secara umum. Ini pohon kelapa sawitnya. Oke, ini gambarnya pohon kelapa sawit. Kemudian juga di sini udah disebutkan apa namanya tandan buahnya yang kita panen. Kemudian itu buahnya, jadi sawit ini buah majemuk ya. Jadi apa namanya dia buahnya kecil-kecil sebelah kanan lintang itu. Kemudian nanti dia dikelontokkan dari tandan buahnya, baru kemudian dipres dihasilkan minyaknya. Berdasarkan sumber minyaknya di sini ada dua, biasanya disebut minyak sawit dan minyak kernel. Kalau CPO crude palm oil itu minyak yang dari kelompoknya mesocrap. Ya, mesocrap itu ini, sedangkan kalau minyak kernel itu yang dari biji kernelnya ini. Nah, apa saja sih yang dibahas dalam oleochemical process technology? Jadi gini, seperti yang tadi makanya penugasan awal. Intinya yang namanya minyak itu kan isinya adalah gliserol dan asam lemak. Nah, produk oleokimia itu ya berarti produk turunan yang terkait komponen atau struktur itu. Entah dia sebagai trigliseridanya ataukah dia sebagai masih ingat ya kerusakan minyak dan materi awal minyak yang di awal uh, apa namanya fatty acidnya atau asam lemak yang sudah terpecahnya, ataukah hidrolisis hasil awal akhirnya yang di gliserolnya, ataukah kombinasinya di oleokimia. Nah, yang pertama kita bahas adalah fatty acidnya, karena ini memang paling basic ya. Kalau kita ngomong minyak, pasti ngomongannya asam lemak itu apa aja. Nah, minyak itu sendiri sebenarnya dia secara kimia namanya adalah trigliserida. Trigliserida ini ketika dia ditambahkan dengan air, ada reaksi namanya hidrolisis. Air ini menyebabkan terjadinya lisis atau pecah dari ikatan di trigliserida. Menjadi komponen apa saja? Yaitu komponen gliserol atau gliserin ditambah 3 dari fatty acidnya, 3 asam lemaknya. Karena yang diikat ada 3 ini tadi. Nah, masih ingat juga ya harusnya di bagian awal terkait dengan strukturnya asam lemak itu sendiri. Jadi asam lemak itu sendiri itu ada bagian metil dan ada bagian asamnya. Jadi ujungnya itu adalah asam asetat, asam karboksilat ya, COOH. Lalu dia mengikat gugus metil yang panjang, besar punya rantai rangkap ataupun rantai tunggal kita gitu ya. Jadi terus dia mulai dari
C yang paling sederhana adalah asam butirat C4 sampai ada C22 sampai C25 dan seterusnya. Nah ini, ketika asam lemak itu ini contohnya adalah C18 semua. C18 0, C18 1, C18 2. C18 0 nama lainnya adalah asam stearat. Asam stearat ini dia tidak punya ikatan rangkap. Karena tidak punya ikatan rangkap, makanya dia rantainya lurus. Ingat-ingat ya. Ketika dia punya ikatan rangkap, biasanya ikatan rangkapnya adalah ikatan rangkap cis, ingat ya. Ikatan rangkap yang ada di alam itu dominasinya cis. Kalau dia munculnya trans itu berarti hasil pemrosesan yang ada di laboratorium. Nah, adanya ikatan cis tadi menyebabkan terjadinya pembengkokan. Nah, asam oleat C18 1 atau C18 yang punya satu ikatan rangkap bentuknya bengkok kayak gitu. C18 2 atau linoleat itu punya dua ikatan rangkap atau di cis double bond-nya ada dua sehingga dia lebih bengkok lagi. Nah, adanya perbedaan struktur ini walaupun C-nya sama 18 ternyata sangat mempengaruhi sifat fisiknya. Masih ingat ya materi yang awal? Dimana kalau asam stearat ini melting point-nya 71. Ketika dia punya ikatan rangkap, titik lelehnya itu akan turun. Artinya apa? Dalam suhu ruang mungkin bentuknya udah nggak padat lagi, tapi cair. Ya. Ini 13 melting point-nya oleic acid. Nah, C18 2 malah melting point-nya lebih turun lagi, minus 5. Oke, ini gambarannya ya, asam lemaknya rantainya ikatan lurus sehingga dia saturated jenuh. Nah, kalau unsaturated tadi ada dua kelompok. Ada monounsaturated atau MUPA sama polyunsaturated atau PUFA. Jadi kalau satu ikatan rangkap MUPA, kalau banyak ikatan rangkap poly. Contohnya tadi ya C18 1 oleat, 18 2 linoleat, 18 3 linolenat, dan kemudian C22 arakidonat. AH yang mungkin kalian kenal. Nah, ini yang monounsaturated ada ikatan rangkapnya. Kalau di gambar sini ya kelihatan lurus, tapi kalau secara struktur dia akan bengkok seperti gambar yang tadi. Nah, ini yang juga sering saya sudah ingatkan kembali waktu kalian awal kuliah TMEO. Paling nggak tuh setelah TMEO selesai tuh kalian tahu betul lah kalau saya ngomong jadi laurat, stearat itu asam lemak di mana sih? Dia C berapa sih gitu. Jadi kayak contohnya asam lemak C12 itu namanya laurat. Nih, banyak terdapat di mana? Minyak kelapa. Kalau butter itu apa dominasinya? Dia butirat C4 gitu. Kemudian apalagi yang biasanya paling dominan? Oh, ada palmitat sama oleat. Itu ada di minyak kelapa sawit, minyak palem ya, minyak palmitat. Dan kalau di kedelai apa? Linoleat dan linoleat. Kemudian juga ini arakidonat, AHA, DHA, kelompoknya itu di mana? Ada banyak di minyak ikan. Ini beberapa karakteristik. Nah, sekarang pertanyaannya, asam lemak ini sebenarnya dipakai untuk apa ya? Asam lemak ini sebenarnya adalah bahan baku dari oleokimia. Dari asam lemak ini ketika kita di dalam industri kimia, bisa direaksikan dengan gula, bisa direaksikan dengan metanol, etanol, apa beberapa gas itu hasilnya banyak. Salah satunya hasilnya memang dominasinya dijadikan sebagai surfaktan. Surfaktan ini suatu zat yang dapat menurunkan tegangan permukaan atau dengan kata lain, dia sini membantu untuk pembentukan emulsi. Biasanya apa sih yang ada kaitannya dengan emulsi? Memang hampir dominasinya asam lemak ini banyak dipakainya untuk deterjen. Jadi makanya sampai 33% konsumsi asam lemak itu di dunia perdeterjenan. Baru kemudian dipakai apa lagi? Ada turunan nitrogen sama farmasi. Kalau ngomong pangan nggak perlu dipecah deh jadi asam lemak, cukup trigliseridanya saja. Nah, asam lemak sendiri seperti yang saya katakan tadi, ketika dia direaksikan dengan amonia ditambah hidrogen, dia jadi fatty amin. Nah, ini ingat-ingat. Jadi fatty amin itu dari asam lemak ditambahkan sama amonia dan hidrogen. Lalu ketika ditambahkan dengan amidasi, ditambahkan dengan etanol amida,
dia jadinya fatty amida. Ini juga nanti masuknya ke kelompoknya surfaktan semua sebenarnya, cuman beda-beda tipe surfaktannya. Ketika ditambahkan ada prosesnya etoksilasi, menghasilkan asam lemak etoksilat. Kemudian ketika di esterifikasi, ditambah lagi dengan metil atau atau lainnya di esternya, jadilah kelompoknya ester, diepoksidasi jadi asetil epoksi ester. Nah, ini kita bahas turunannya asam lemak satu persatu. Yang pertama adalah fatty alcohol. Fatty alcohol itu sebenarnya di mana di posisinya? Nah, ini. Jadi, olean stearin di palm oil tadi bisa melalui transesterifikasi atau dari spaltingnya yang dipisahkan sehingga bisa didapatkan tadi yang saya sebutkan dihidrolisis sehingga dapatkan fatty acid. Fatty acid ketika dia dihidrogenisasi itu jadinya fatty alkohol. Ini akan jeblok nih. Fatty alkohol itu bukan berarti alkohol ditambah asam lemak. Kalau alkohol ditambah asam lemak jatuhnya adalah apa? Gliserol, kembali lagi ke lemak. Tapi di sini adalah fatty acid yang dihidrogenisasi itu menjadi fatty alkohol. Nah ini, jadi fatty alkohol ini dari asam lemak tambah hidrogen, dia menjadi ROH sama H2O. Atau dengan cara nggak pakai asam lemak, tapi pakainya methyl ester, pakai biodiesel. Tambah hidrogen, hidrogennya pasti diatur sehingga tadi ROH sama metanol. Jadi fatty alkohol itu bukan asam lemak ditambah alkohol ya, jadi fatty alkohol bukan. Kalau asam lemak tambah alkohol itu balik lagi nanti dia jadi trigliserida. Jadi lemak lagi ya. Gliserol itu kan alkohol, tapi di sini ditambah. Nah, dari fatty alkohol itu juga nanti bisa dijadikan berbagai turunan lain. Misalnya ditambah etilen oksida jadi polyglycol ether, ditambah asam sulfat jadi fatty alkohol sulfat, ditambah di proses etoksilasi jadi fatty alkohol etoksilat. Nah, dari fatty alkohol etoksilat banyak macamnya. Disulfitasi jadi fatty alkohol sulfosuksinat, phosphatization jadi fatty alkohol ether fosfat, disulfatasi fatty alkohol ether sulfat atau diproksilasi jadi fatty alkohol jadi fatty acid kemudian fatty alkohol. Nah, berikutnya kelompok ketiga yang paling banyak dominasi dipakainya adalah methyl ester. Nah, methyl ester ini trigliserida atau lemak yang direaksikan dengan metanol. Bisa juga sebenarnya kita reaksikan asam alkohol dengan metanol. Hasilnya methyl ester. Kalau dari trigliserida dapatnya 3 methyl ester. Kalau dari asam lemak ya hanya 1 methyl ester. Methyl ester ini apa sih? Methyl ester itu sebenarnya adalah biodiesel ya, sebagai pengganti BBM yang sering kita dengar. Nah, methyl ester ini juga sama seperti fatty alkohol ataupun juga fatty acid. Dia juga tadi bisa digunakan sebagai produk antara menghasilkan beberapa produk oleokimia lainnya. Seperti methyl ester kalau ditambah hidrogen ya, tapi jadi fatty alkohol, ditambah sulfat jadi sulfonasi, methyl ester sulfonat, kalau ditambah amida jadi fatty acyl alkalolamida. Oke, nah kalau yang ini minyak atau lemak dalam hal ini adalah trigliseridanya, jadi langsung 3 tadi. Kalau trigliserida jelas ya, dihidrolisis jadi gliserol sama lemak, ditransesterifikasi dengan tambahkan alkohol dan ini metanol, jadi metal ester, diamidasi, tambahkan ini jadi fatty acid alkanamida, amida ya, dan etoksilasi, hidrogenisasi. Ketika dihidrogenisasi jadi minyak hydrogenated oil, jadi kelompoknya margarin, kemudian disulfatasi sulfuric oil. Ini kita bahas beberapa reaksinya yang terjadi di dalam proses dalam pembuatan oleokimia. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis. Sebenarnya reaksi ini hampir sama dengan beberapa reaksi yang menyebabkan kerusakan, tapi juga sebenarnya kalau kita bisa ngatur itu nggak merusak minyak ya, tapi memang sengaja agar dia diproses menjadi produk turunan atau kimia. Nah, reaksi pertama adalah reaksi splitting atau pemisahan. Dalam hal ini reaksinya adalah reaksi hidrolisis. Jadi
direaksikan ditambah air sehingga putusnya beberapa ikatan ester dari minyak atau lemak sehingga menghasilkan gliserol dan asam. Kadangkala proses hidrolisisnya ini tuh nggak sempurna. Nggak sempurnanya mungkin kenapa entah kurang airnya, entah panasnya, sehingga bisa menyebabkan hidrolisis parsial. Nggak semuanya kepotong. Sehingga hanya saat dari 3 asam lemak yang menggandeng di gliserol itu, hanya satu yang terlepas sehingga menghasilkan satu asam lemak ditambah dengan karena masih ada 2 yang nempel, namanya digliserida. Atau hanya 2 yang terlepas sehingga satu yang nempel sehingga menjadi 2 asam lemak sama monogliserida. Jadi nggak mesti semuanya nanti hasilnya trigliserida tambah air itu sama jadi gliserol sama 3 asam lemak. Bisa saja jadi malah mungkin bisa jadi apa namanya monogliserida dan atau digliserida. Nah, faktor yang mempengaruhi reaksi splitting ini atau hidrolisis ini adalah faktornya suhu dan tekanan serta airnya. Kalau airnya semakin banyak, maka hidrolisisnya semakin cepat. Tapi kalau airnya sedikit tadi bisa saja nggak atau pecah semua, jadi bisa jadi MAG atau DAG, atau juga mungkin reaksinya akan lebih lambat. Nah, laju hidrolisis atau pembentukan asam lemak bebas tergantung pada ini lebih detail. Ada jumlah air pada minyak. Makin banyak jumlah air, makin cepat. Suhu pemanasan, makin tinggi suhu, makin cepat. Frekuensi penggantian minyak pada kondisi penggorengan yang sama, makin sering minyak diganti dengan minyak baru, maka laju pembentukan asam lemak bebas semakin rendah. Kemudian jumlah siklus pemanasan atau pendinginan minyaknya semakin banyak dipakai berulang-ulang, ya proses hidrolisisnya akan semakin cepat. Lalu banyaknya sisa partikel hasil pemanasan yang tersisa. Ada zat-zat, jadi kalau kalian goreng ya, banyak remah-remah yang tertinggal, itu minyaknya akan cepat terhidrolisis. Kenapa? Nah, itu jadi faktor katalis juga untuk mempercepat perusahaan. Oke, selain hidrolisis, reaksi yang lainnya dipakai dalam industri oleokimia adalah reaksi hidrogenasi. Yang saya ingatkan tadi kayak pembentukan fatty alkohol itu, dia reaksinya adalah hidrogenasi. Jadi itu juga contoh hidrogen. Jadi intinya hidrogenasi itu mereaksikan dengan hidrogen. Nah, kalau yang direaksikan dengan hidrogen itu asam lemaknya punya ikatan rangkap, maka biasanya adalah reaksinya adalah sebelum pembentukan fatty alkohol, reaksinya adalah pembentukan asam lemak terhidrogenasi. Jadi hidrogen ini akan menyerang dulu ikatan rangkap yang ada di rantai alkilnya. Kalau sudah semuanya diserang di rantai alkilnya, dia jadi ikatan tunggal, baru kemudian dia serang si kelompoknya gugus fungsional asam karboksilat sehingga jadi fatty alkohol. Nah, cara reaksi hidrogenasi ini dengan cara gas hidrogennya direaksikan secara langsung pada ikatan rangkap yang dituju dengan bantuan katalis nikel serta panas. Ini bisa dipakai dalam pembuatan margarin tadi ya, sehingga mengubah karakteristik dari minyak bentuk cair menjadi semi padat atau padat, seperti shortening ataupun margarin. Nah, ini faktor yang mempengaruhi hidrogenasi adalah yang pertama bahan bakunya, makin banyak ikatan rangkap maka pasti makin cepat laju reaksinya. Konsentrasi katalis, makin banyak katalis makin cepat. Konsentrasi hidrogen makin banyak, substratnya atau pereaktannya juga makin cepat. Suhu seperti biasa makin tinggi suhu makin cepat. Tekanan juga semakin banyak tekanan, semakin banyak tekanan. Semakin tinggi tekanan udara sekitar, maka reaksinya akan semakin cepat ya, karena kondisinya ya tadi penekanan tadi secara teori kimia. Kemudian dengan tingginya tekanan juga mengurangi pembentukan asam trans. Kenapa asam trans ini harus dikurangi? Asam trans itu dia ikatan rangkap, tapi dia rantainya lurus. Ketika ikatan rangkap rantainya lurus, dia dicerna sama tubuh itu kayak minyak yang nggak punya ikatan rangkap. Gitu. Akhirnya ketika nanti di tubuh bisa menyebabkan timbulnya komponen karsinogen. Itu bahaya buat kesehatan. Oke, faktor lainnya selain tekanan adalah pengadukan. Ya. Jadi dengan pengadukan yang tepat, mesti mudah mempercampur barang tadi sehingga meningkatkan laju reaksi. Oke. Nah, kondisi hidrogenasi bervariasi tergantung pada produk yang akan dihasilkan.
Saya katakan ya, kalau untuk produksi fatty alkohol tekanannya cukup 20.000 sampai 30.000, suhunya sekian, jenis katalisnya DMPR. Mungkin ini beda juga dengan kalau kita mau memproduksi minyak terhidrogenasi, mungkin lebih rendah karena tadi tahapannya dijadikan dulu minyak terhidrogenasi, hilang semua ikan tangkapnya, baru jadi fatty alkohol. Oke, reaksi ketiga adalah reaksi oksidasi. Oksidasi itu poinnya adalah reaksi yang mengikat membentuk ikatan dengan oksigen. Nah, ini biasanya terjadi pada yang punya ikatan rangkap. Jadi, asam lemak tadi yang punya ikatan rangkap mengikat oksigen, sehingga salah satunya bisa menyebabkan oksidasi tadi. Kemudian komponen yang dihasilkan namanya komponen peroksida. Gambarnya kayak di kanan. Ketika muncul komponen peroksida ini, maka akan timbul flavor yang tidak menyenangkan pada minyak atau lemak. Oleh karena itu, kalau ini dalam kehidupan sehari-hari memang tidak diinginkan, tapi mungkin dalam bidang industri ada yang memang sengaja dibuat kelompoknya peroksida. Kalau ini dalam kehidupan sehari-hari dan tidak diinginkan, ya pada jajanan kalian nggak mau tertimbul peroksida ini, soalnya kan baunya jadi nggak enak, bau tengik gitu, terus rusak dan lain-lain. Maka perlu ditambahkan zat yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan ini banyak jenisnya ya. Ada yang alami, ada yang sintetik. Yang alami itu contohnya kayak tocoferol. Tocoferol itu apa? Vitamin E. Kemudian yang apa? Yang sintetik ini contohnya apa? Mungkin kalian sering lihatnya di kemasan ciki-ciki yang kalian beli setiap hari. Kalau beli ciki ya bukannya nggak suka ciki anak sekarang. Ada TBHQ, BHT, BHA, butil, butilet hidroksianisol, butilet hidroksitoluen, tertiary butilet hidroquinone. Nah, selain itu juga, selain vitamin E ada provitamin A, dia juga adalah kelompoknya antioksidan. Kemudian ada, nah antioksidan ini sendiri sebenarnya waktu itu kalau nggak salah sudah saya jelaskan ya waktu di materi UTS. Ada banyak tipenya tergantung cara kerjanya. Yang dia cara kerjanya mendonorkan H plusnya sehingga netral, kelompoknya antioksidan. Tapi ada antioksidan yang dia di sini misalnya menghambat di awal, seperti lecitin, biar nggak ada air, sehingga nggak terjadi hidrolisis. Alhamdulillah. Dan selanjutnya nggak terjadi oksidasi. Atau kelompoknya asam sitrat sama asam fosfat, yang mana dia ini sebagai pengkelat logam, seperti juga EDTA, sehingga ketika ada logam, nggak sampai dikelat dulu sehingga terjadi oksidasi karena logam. Nah, berikutnya reaksi apa saja? Yaitu reaksi polimerisasi. Nah, reaksi polimerisasi itu sebenarnya kalau saya katakan memang lebih kepada reaksi kerusakan minyak ya. Jadi dia itu pembentukan molekul besar dari molekul-molekul yang kecil tadi. Nah, biasanya ini terjadinya pada proses penggorengan deep frying, di mana kondisi suhunya terlalu tinggi di atas 177 derajat Celcius. Lalu adanya oksigen, kemudian lagi menggunakan minyak berkualitas rendah. Minyak berkualitas rendah itu contohnya minyak yang nggak murni trigliserida. Jadi banyak MAG, banyak DAG-nya, banyak fosfatnya, pokoknya nggak bagus minyaknya. Atau banyak asam lemaknya gitu. Asam lemak bebasnya maksudnya ya. Dan waktu pemanasan terlalu lama. Ketika terjadi polimerisasi, namanya membentuk polimer. Yang kalian masih ingat ya. Jadi dua asam lemak itu bisa bergabung jadi satu membentuk dimer. Lebih berat ya, gandeng dua. Ataupun tiga asam lemak membentuk tiga, namanya trimer. Nah, dimer sama trimer ini karena dia berat itu tadi, gandengan tadi, maka efeknya adalah viskositasnya minyak itu tadi semakin naik, kental. Akhirnya minyaknya lebih kental, kemudian ikatan rangkapnya akhirnya digunakan untuk mengikat oksigen, lalu pengikatan kelompok-kelompok asam lemak lainnya sehingga nggak ada ikatan rangkapnya atau bilangan iotnya turun, serta pasti ini kerusakan pada minyak itu sendiri. Nggak bisa kita cerna dimer-trimer itu. Oke, berikutnya adalah reaksi esterifikasi.
Nah, esterifikasi ini lawannya dari reaksi hidrolisis ya. Hidrolisis itu kan reaksi mecah. Nah, esterifikasi ini reaksi menggabungkan. Reaksi penggabungan kembali asam lemak dengan gliserol untuk membentuk trigliserida. Monogliserida dan digliserida juga bisa diproduksi melalui esterifikasi. Jadi intinya esterifikasi itu membentukkan ikatan ester ya. Tergantung nanti hasilnya apa, tergantung bahannya yang direaksikan. Nah, reaksi esterifikasi juga diterapkan untuk menghasilkan ester dengan cara mereaksikan asam lemak dengan alkohol. Ini reaksi awalnya. Dipercepat dengan bantuan katalis asam, biasanya adalah kelompoknya asam sulfat. Dan dia sifatnya adalah reversibel, jadi dapat bolak-balik. Nah, esterifikasi sendiri itu ada banyak sebenarnya jenisnya, kalau di secara chemical. Tapi mereka ada esterifikasi, transesterifikasi, sama interesterifikasi. Kalau transesterifikasi itu sama kayak hidrolisis, ya, lebih menyerang ikatan esternya, tapi trans disilangkan ikatan esternya ini dengan alkohol, yaitu metanol. Nah, jadi transesterifikasi ini pembentukan ikatan ester dengan kelompoknya yaitu tadi non asam lemak, dia adalah alkohol, di mana hasilnya adalah metal ester. Ini reaksi pembentukan biodiesel ya. Katalisnya adalah natrium NaOCH3. Oke, transesterifikasi dipengaruhi suhu, dapat berupa penggantian gugus alkohol dari suatu ester dengan alkohol lain membentuk ester baru. Jadi muter. Nah, tadi saya sudah sebutkan ada transesterifikasi, ini ada interesterifikasi. Kalau interesterifikasi, jadi pembentukan ikatan esternya dari satu minyak ke minyak lain dengan cara karakteristik spesifik. Ada dua, interesterifikasi acak pada suhu sangat tinggi tanpa katalis. Kalau pakai suhu rendah digunakan katalis metal. Kalau yang interesterifikasi langsung dilakukan pada kisaran suhu yang lebih rendah atau sekitar 30 derajat dengan menggunakan katalis sodium metilat. Oke. Berikutnya ada reaksi halogenasi. Kalau halogenasi ini dia ditambahkan halogen. Ada klorin, bromin, ataupun iodin. Reaksi ini biasanya digunakan untuk mengukur tidak jenuhan bilangan minyak atau lemak atau yang kita kenal dengan nama bilangan iod. Jadi semakin banyak halogen yang terpakai, whether itu klorin, bromin, atau iodin, berarti semakin banyak ikatan rangkapnya. Makanya ketika dia banyak kepakai, ikatan rangkapnya jadi pecah. Oke, berikutnya ada isomerisasi. Kalau isomerisasi ini, isomer itu sendiri adalah senyawa yang terdiri atas beberapa, intinya strukturnya, molekulnya sama, C6H5, C6H12O6 gitu misalnya. Tetapi, itu gula ya, tetapi struktur molekulnya berbeda. Nah, kalau pada asam lemak ini ada dua tipe isomer. Yang pertama adalah isomer geometrik. Nah, isomer geometrik ini berhubungan dengan struktur geometriknya, yaitu ikatan rangkap. Ada dua tipe, cis sama trans. Jadi, kalau cis itu atom hidrogennya pada rantai karbon berada pada sisi yang sama, seperti ini. Makanya tadi gambarnya agak bengkok, karena sudutnya lebih kecil, karena nggak ada hidrogennya. Sedangkan trans, dia kenapa bisa lurus? Karena sudutnya sama. Trans itu rantai hidrogennya berada pada sisi yang berlawanan. Nah, yang kedua ini adalah positional isomers. Jadi lokasi ikatan rangkap sepanjang rantai asam lemak itu berbeda masing-masing isomer. Jadi ada yang ikatan rangkapnya di C4, ada ikatan rangkapnya di C6 atau di C8. Itu. Nah, proses hidrogenasi dapat menyebabkan terjadinya pergeseran lokasi ikatan rangkap pada rantai asam lemak sebagaimana pada isomerisasi cis trans. Bahkan jumlah proporsional dan geometrikal juga bisa meningkat dengan meningkatnya jumlah ikatan rangkap. Jadi ketika ikatan rangkapnya nggak hanya dua, nggak hanya cis dan trans, nggak hanya satu nih. Kalau satu kan antara cis dan trans gitu aja. Terus mungkin ikatannya cisnya di 4, cisnya di 6, cisnya di 8. Tapi kalau makin banyak ikatan rangkap, kombinasi isomernya makin banyak. Bisa cis-cis, cis-trans, trans-cis, trans-trans, dan beda posisinya.
Oke, berikutnya ada reaksi fraksinasi. Fraksinasi ini intinya dipisah berdasarkan fraksi atau ya fraksi padatan pada suhu tertentu. Biasanya ini dipakai penerapannya adalah proses kristalisasi. Jadi kalau ada beberapa asam lemak, dalam hal ini campuran trigliserida ya, dapat dipisahkan menjadi dua fraksi atau lebih yang berbeda titik lelehnya pada suatu suhu dan tekan. Saya katakan yang pada minyak sawit itu kan dia olein sama stearin. Nah, itu tuh olein yang cair, stearin yang padat. Itu dipisahkannya dengan proses fraksinasi. Ada dua. Yang pertama dry fractionation, digunakan untuk menerangkan proses fraksinasi berupa winterisasi atau pressing. Di mana winterisasi adalah proses sejumlah kecil material dikristalkan dan dipisahkan dari minyak pangan dengan cara filtrasi untuk mencegah terjadinya clouding pada fraksi cair pada saat suhu pendinginan. Intinya dia disaring, tapi disaringnya pada suhu tertentu. Jadi satunya kan olein, satunya stearin. Jadi beda suhunya kan. Jadi kalau pas suhu 25, si oleinnya tuh cair, stearinnya udah padat. Nah, itulah dipisahin, dipaksikan. Nah, ini karakteristik sama kayak di atas tadi ya, kata rangkap dan jadi ini materi kita untuk pertemuan hari ini. Jadi terkait dengan produk-produk turunan asam lemak itu apa saja dan beberapa prosesnya tadi ada yang namanya apa hidrogenasi, kemudian ada transesterifikasi, esterifikasi dan macam-macamnya. Lalu terkait produknya juga tadi sudah dijelaskan ya. Produknya ada yang tadi alkohol, ada kemudian yang kelompoknya tadi ya metil ester dan kawan-kawan lainnya. Um, Sebenarnya saya punya buku, tetapi bukunya mungkin oke kayaknya nggak apa-apa itu cukup dulu mungkin materinya. Nanti mungkin di materi berikutnya setelah ini saya akan berikan tambahan lagi misalnya sama saya mungkin akan share terkait bukunya biar kalian bisa paham lebih banyak dan apa memahami hal itu. Oke, mungkin itu materi dari Bu Yun hari ini terkait oleokimia nanti dipelajari dan jangan lupa nanti juga kalian apa namanya dipersiapkan untuk kuisnya. Oke, mungkin itu dari Bu Yun hari ini. Mari kita tutup kelas hari ini dengan berdoa. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan ini jadi salah satu doa menurut agamanya masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat cukupkan. Sekian dari saya, Bu Yun. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.